Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'd. Hari ini kita melanjutkan pengajian tentang masalah kurban. Kemarin sudah membahas tentang hewan-hewan atau kriteria yang bisa dijadikan untuk korban. Sekarang syarat-syarat hewan itu supaya sah untuk korban itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wala yujzi'u ujapaun wa makatu'atu ba'di zambin au uzun abi ubin wa yaqalla, tidak sah, tidak boleh untuk dijadikan korban yang hilang atau terpotong sebagian ekor atau telinga. Ada hewan telinganya terpotong atau sebagian, ataupun ekornya terpotong ataupun sebagian. Dia biko tetap cupeng itulah di bepul dia tetap boleh tidak sahnya kurban. Walaupun sedikit terpotong sedikit itu tetap tidak boleh. Wajata rojin wa urin wa marodin bayana, dan hewan yang pincang. Ini hewan pincang tidak boleh gede kurban, nggak boleh untuk kurban. Dan yang buta, picek, buta sebelah ini kan, itu tidak boleh untuk kurban. Jadi tetap cupeng, tetap iko, kincut, nggak butuh sebelah ataupun picek katanya kan, itu didesah untuk kurban lengkap itu kan. Matanya nak bengin nak terang, nak jalan gedang, kalau itu berarti keteng itu nak sempurna, cupengnya lengkap, tetap ikonya ada. Itu syarat sah hewan untuk kurban, tidak lengkap 4 anggota itu. Jadi iko, cuping, mata gak keteng, itu tidak sempurna. Wala yadullu sikunin au kharqiha. Dia jadi masalah kalau cuping ini sekedar pecah, kan? Segebil pecah itu kan dari capak berarti kan, sekedar luka dikit itu kan, asak dari tetak kan, amblangnya itu tetak namanya, itu sekedar pecah jadi dikit, atau satu sobek gitu kan. Jadi masalah dikit benar, boy. Buka. Bagaimana udah bertanduk atau tanduknya pecah, patah, itu kan? Menurut mazhab Imam Syafi'i, hewan yang pecah tanduk atau tidak bertanduk itu masih sah untuk menjadi kurban, tetapi hukumnya makruh. Selama pecah tanduk atau rusak tanduk itu tidak merusak daging ya. Kalau sudah sampai merusak daging itu tidak boleh lagi, sudah cacat. Tapi ada menurut sebagian mazhab itu mensyaratkan harus ada tanduk, sempurna tanduknya. Kalau udah pecah nggak boleh ada. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i nggak apa-apa kalau sekedar tanduk. Cuman makruh. Bagus itu kan tak imulus hewan tuh kan. Wal ajru fil udhiyah gitu kan, bil qimah mutlaka.
Jadi pahala korban itu kan sesuai gak harga hayawan tersebut. Karena kata Nabi begitu, wal ajr bil udhiyah alal qimmatil alal qudratil qimah mutlaqan. Pahala korban itu sesuai dengan harga hewan yang dikorbankan. Semakin mahal hewan, semakin banyak pahalanya kan. Berarti kalau semakin mahal itu kan semakin bagus hewannya, semakin sehat ya, makin banyak dagingnya. Nah, pahalanya juga akan semakin banyak. Kalau hewannya biasa-biasa saja ya pahalanya biasa-biasa saja. Kalau reganya murah, pahalanya murah pula kan. Tuh. Wal mu'tamad adamu izaitu hiya bil hamil khilafan lima sahwi bin Ruf'ah. Ada sebagian pendapat yang mengatakan tidak boleh berkorban dengan hayawan yang lagi hamil. Cuman khilaf gitu kan. Imam Rafi'i, Imam Ibnu Ruf'ah mengatakan itu sah kan. Kamu cakap dia kenapa cakap dia lagi hamil kan. Hamil wilayah dia tahu boleh, cuman khilaf. Korban tuh nggak harus kambing laki-laki atau kambing perempuan, nggak lihat jenis kelamin ya. Mau laki-laki mau perempuan boleh. Cuman masalah hamil itu khilaf, ada yang boleh ada yang enggak. Walau nazrat tadhiyata bi mu'ibatin aw saghiratin aw qala ja'altuha udhiyatan. Kalau bernazar berkorban dengan hayawan yang banyak cacatnya, yang ada cacatnya, atau hayawan yang lagi kecil belum nyampe umur untuk korban, atau dia berkata aku jadikan ini hewan untuk kurban, fa innahu yalzamu yadhuha, maka wajib dia melaksanakan kurban tersebut. Wala tujru udhiyah, tetapi belum dihitung sebagai kurban. Jadi ada juga penazar tukang kurban. Aku penazar kang kurban kah? Kambing ini aku penazar aku kurban kah? Cuman kambing itu ada cacat kan? Atau kambing itu masih kecil. Aku kambing ini aku nazar. Aku penazar kang kurban ke kambing ini. Ini lebaran tahun ini. Itu wajib disembelih waktu hari kurban itu. Tetapi itu belum dijatuhi hukumnya ke kurban. Jadi ya hitung-hitung sedekah kan. Ada kambing cacat kan, kincut kan, tidak sah kan di kurban. Jadi nazarkah? Kambing ini aku bernazar untuk kurban, harus disembelih kan pada waktu hari raya itu. Nah, tapi belum dihitung sebagai kurban. Wa in ikhtusa zabuha bi waqtil udhiyah wa jarat majra fi sar. Bila disembelih sedekah, dapat pahala sedekah kan. Wa yahrumul aklu min udhiyatin aw hadi wajiban bi nazrihi. Ini kan haram memakan kurban yang dinazarkan ya, ataupun hadiah yang dinazarkan. Kurban wajib pas kita kan, nazar itu sudah wajib, bukan lagi sunnah. Kurban jadi wajib. Kalau bernazar di kurban, dia boleh dimakan dikit dia yahrumu aklul mudahi wal muhdi min dzalika fayajibu alaihi tasadduqu bi jami'a hatta qarniha. Haram
memakan orang yang berkorban atau orang yang berhadiah dari demikian hewan, maka wajib dia bersedekah semuanya sampai ke tanduk-tanduknya. Tidak boleh kan? Kalau kamu bernazar, aku boleh kau tahun ini, kau bernazar kau korban sapi siko, wajib kamu boleh kau seton, wajib segera berkorban, dan korban itu tidak boleh dimakan pun dikit ya. Sedekah kagak. Mana enggak pernah makan daging belum beli. Di pasar sekilo. Ya jangan kalau kurban hewan korban itu dinazarkah, dia jadi korban wajib kan. Bukan lagi korban sunnah. Kalau sudah korban wajib disedekahkan kagak. Tuh. Nah, jangan perlu repot-repot benar, agar kan ya aku benar. Aku kalau dapat kopi seton mau syukuran kan lain. Kalau syukuran, nah, aku syukuran kah mau motong sapi satu, ya kemakan semua. Aku kalau lulus ujian, lulus sekolah, kesyukuran motong kambing, syukuran kan. Ya, ngajak orang pantauan sepetang itu sedekah hukumnya. Nah, boleh gitu. Nah, yang dinazar kata itu repot gitu lah. Itu wajibu tasadduqu walau ala faqirin wahidin bisya'in ya. Dan wajib bersedekah korban itu sekalipun bersedekahnya cuman ke orang fakir yang satu. Boleh kan? Ada yang fakir isu bang tulah, jok kalau jam tulah suang tulah kan. Cuman bagi-bagi supaya anak, supaya ada nilai sosialnya. Walau yasiran minal mat atau manamatu'i biha. Wal afdalu tasadduqu bi kulli ila luqman. Kita baru bihi akliha. Dan lebih bagus bersedekah dengan semuanya daging korban terkecuali lukman. Lukman itu sekali mulai. Kenapa? Untuk ngambil barokah dari situ. Bahkan disunahkan kan. Sunah kalau kita berkorban tuh ngambil kendek sekali makan. Hitunglah misalnya sekali makan yang di rumah tuh uang 10 berapa kilo kan. Oh, bagian dulu jam rumah. Sekilo lebih 2 kilo. Joi dia gadeng kan, datang gadeng. Jadi kalau ada korban, mereka nggak kita minta, panitia minta, kami kan sekali makan, itu sunnah kan ngambil barokah itu. Antakun yang minta kayak bidi, ngambil lah hatinya, itu lebih bagus ngambil hatinya kan dalaman itu. Walaya kula apa salasin, dan tidak mengambil dia untuk makan melebihi sepertiga, kurang bagus lah kan. Kita ngambil lebih sepertiga. Misalnya daging sapi itu spikol, nah kita ambil 30 kilo lebih, banyak pula. Nah, kecuali ngambil 30 kilo, kan dibagi gitu-gitulah, kan dimugadi dalam rumah tu lah, kan lah bisa-bisa, boleh kan? Kayak kan gitu dalam rumah tu lah. Wal afdalu alla yakula pauka salasin lukman ya kan. Luqamin. Lebih afdal tidak makan di atas sepertiga luqamin. Kalau bahasa ini lukman tuh 3 kali makan, 3 kali gula ya di dalam sini. Wa tasadduqu bijaldiha, dan bersedekah dengan kulitnya kita sedekahkan kulit. Kenapa? Karena kulit itu tersendiri dia kan, karena kan nilai nanti pahala jariah kan, pasti ini berbedok gitu kan. Maka dikatakan bersedekah, niatkan sedekah pula untuk kulitnya. Wallahu yatamayyuk agniya la tamlikin, dan boleh kita ngijem kayu. Dan dia masalah ngijem kayu itu kan boleh. Kita ngorban. Ratapan begitu
bos kawu dia nunjuk, masih nunjuk kan. Ini korban kan, bukan zakat. Kalau korban boleh kita ngasih ke orang kaya, akan tetapi orang kaya la tamlikihim, tidak memiliki korban itu. Maksudnya kalau jam kaya dia daging korban memang kan dimakan, kaya kan dipemiliki. Kalau dia pemilik itu pacak jual kanya kan, pacak ulman kanya. Kalau orang fakir miskin bu, boleh tamlikihim, memiliki korban itu. Artinya kalau boleh tamlik memilikinya, kalau dia fakir miskin dia dapat daging korban, tidak jual kaya lagi pergi. Jadi masalah kan, kalau dia fakir miskin, boleh misalnya di korban, boleh 10 kilo daging sapi, lumayan kan, 100.000, boleh jual ke 1 juta, boleh di beras, pikul, boleh kalau fakir miskin kan. Kalau dia menjualkan daging korban itu, lanjut jema daging korban banyak kan, jual kayaknya untuk membeli kebutuhan rumah, boleh. Tapi kalau orang kaya nggak boleh, karena itu harus dimakan. Nah itu tentang hewan-hewan yang tidak sah untuk dikorbankan, itu hewan-hewan yang cacat, yaitu hewan yang terpotong atau hilang ekor atau telinga, walaupun sebagian tidak sah untuk kurban. Hewan yang pincang, ya. Hewan yang buta sebelah matanya, hewan yang sakit itu sampai kurus kan, nggak punya daging, itu tidak sah untuk kurban, tapi dimakan, ambil daging. Boleh saja kalau telinga itu sekedar sobek dikit kan, gak jadi masalah, itu boleh. Boleh juga korban hewan yang pecah tanduk, patah tanduknya kan, tapi makruh kan, selama tidak merusak daging-daging di dalam kepalanya. Itulah tentang ketentuan hewan untuk korban.